Hello, welcome to History Bell. Hai, di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas soal atau materi sejarah yang diajarkan di sekolah. Hari ini, Mimin mau ajak kalian buat membaca artikel fenomenal karya Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik in Nederlander was. Artikel yang ditulis pada Juli 1913 ini dulunya merupakan bentuk respon berupa sindiran oleh Suwardi Suryaningrat terhadap sikap pemerintah Hindia Belanda yang meminta sumbangan dana untuk penyelenggaraan pesta peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda kepada rakyat Hindia. Artikel ini juga menjadi salah satu penyebab diasingkannya Suwardi Suryaningrat ke Belanda pada 6 September 1913. Untuk mengetahui sampai level mana sih sindiran Suwardi Suryaningrat terhadap pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, langsung saja yuk kita baca artikelnya. Als ik in Nederlander was. Jika saya orang Belanda. Di antero surat-surat kabar lagi dibikin propaganda buat mengadakan suatu pesta besar di tanah Hindia, merayakan selamat berdiri 100 tahun kerajaan Nederland. Di bulan November yang akan datang, genaplah 1 abad bilangannya, yang Nederland terlepas dari tindisan kerajaan lain. Sungguh pun, hal Nederland ada jauh kebelakangan dari beberapa kerajaan lain yang lebih lama merdekanya. Maksud Nederland hendak merayakan hari yang mulia itu harus sekali dipuji. Bukankah hal itu ada suatu tanda bahwa orang Belanda sangat menghargakan tanah tumpah darahnya, di mana masa dahulu penduduknya ada menunjukkan gagah beraninya. Memuliakan hari itu adalah suatu tanda bagaimana gembung dada orang Belanda. Apabila diingatnya 100 tahun sudah berjalan yang turunannya dapat melepaskan tanah airnya dari tindih dan tinjekan orang lain dan dapat membangunkan kerajaan sendiri. Bahwa sungguh mudah bagi saya menaksir besar hatinya orang Belanda masa ini yang ada sempat merayakan hari demikian mulianya. Karena saya pun ada cinta pada tanah air saya sebagai Belanda, cinta ke Nederland. Betapa konon rasanya bagi orang yang cinta pada tanah tumpah darahnya bila sempat merayakan hari yang demikian mulia dan berharganya. Saya ingin sekali sesaat saja menjelma menjadi seorang Belanda. Bukannya Belanda Stadsblad alias Belanda dipersamakan, melainkan Belanda sejati, Belanda anak tanah Nederland, bebas dari sesuatu campuran darah lain. Betapa riang hatiku apabila kelak di bulan November hari yang dinanti-nantikan itu lahir ke dunia. Betapa sorak tampik saya melihat berkibarnya si 3 warna yang dihiasi di atasnya dengan kain oranye. Tentu sampai hilang suaraku akan kunyanyikan lagu Wilhelmus dan Wien Nederlands Bloed apabila musik tentara nanti berlagu. Tentu akan gembung dadaku dan bunga hidungku melihatkan keadaan yang ramai itu, sedang tidak kulupakan datang ke gereja Nasrani buat memohonkan doa dari Tuhan yang Esa dan Maha Adil. Maka akan saya pohonkan rahmat supaya kekal kerajaan Nederland, kekal pemerintahannya di Hindia Nederland, agar dapat tanah air saya meneguhkan tubuhnya dengan tenaga Hindia. Maka akan saya persilahkan semua orang Belanda yang ada di sini mengeluarkan uangnya. Bukan saja buat ongkos pesta, tapi perlu juga buat tentara laut yang kuat sebagai tertera di dalam cita-citanya Minister Collin, yang mana begitu yakin berusaha supaya Nederland kekal jadi kerajaan. Dan saya akan sungguh, tak tahulah saya
Bagaimana kelak akan berlaku lagi kalau saya sekiranya Belanda sejati? Hanya saya bisa pastikan bahwa saya tak akan enggan menjabat buatan kendati berapapun beratnya, asal bersangkutan dengan kemuliaannya tanah air saya yang kucinta, Nederland. Hanya ada satu hal yang tidak setuju dengan pikiran saya. Kalau saya orang Belanda, semua hendak kulakukan. Pesta memuliakan hari yang bahagia itu hendak saya usahakan supaya seramai-ramainya. Cuma satu fasal saja saya jauhi. Janganlah hendaknya bumi putra di tanah Hindia turut bersukaria. Tentu kularang mereka itu serta bersuka-sukaan di pesta saya, di mana semua bangsa Belanda memuas-muaskan hatinya. Saya berikhtiar menolak mereka itu dari tempat keramaian, supaya janganlah kelihatan olehnya cara bagaimana bungahnya hati kita waktu mengingatkan hari lepasan dari rintisan. Kalau saya Nederlander, saya berasa kurang sopannya apabila kita Nederlander membawa bumi putra turut bersuka-sukaan dalam merayakan pesta yang demikian, di mana kita berasa senang yang kita lepas dari tindisan orang lain. Nyata sekali yang kita tidak mengindahkannya di dalam negerinya sendiri, di mana kita selaku yang memerintah memperlihatkan kebungan sebab terlepas dari diperintah. Sekarang kita bersorak dan bertampik sebab mengingatkan 100 tahun sudah lepas dari kungkungan orang lain. Sedang sorak tampik ini dilakukan di muka dan disertai oleh suatu bangsa yang lagi di dalam kungkungan kita. Apa tidakkah kita harus berpikir bahwa bangsa itu pun ada ingin pula sebagi itu, yaitu lambat laun hendak melepaskan diri dari kungkungan lain bangsa? Tidakkah rasanya mereka itu beringin pula pada suatu masa bisa bersukaraya mengadakan pesta seperti kita sekarang? Bolehkah kita bersangka bahwa segala perasaan dan pikiran seger dari tubuh mereka itu sudah tumpul dan padam karena buatan kita dalam mengasuhnya? Kalau ada pikiran demikian pada kita, tentu tersesat sekali. Sebab segala makhluk, walaupun bagaimana kurang pelajarannya, amat benci dan kurang ridha pada diperintah. Kalau saya Belanda, tidak nanti saya membuat pesta demikian rupa di dalam negeri, di mana penduduknya tidak aku beri sempat buat lepaskan dirinya dari kungkungan. Demikian juga bukan saja tidak adil, tapi rasa saya kurang sopan apabila diminta pula uang bumi putra buat urunan ongkos pesta. Sudah terang perhinaan yang dihadapkan pada bumi putra dengan pesta semacam ini, tapi rupanya belum cukup demikian. Uangnya pun disuruh keluarkan pula. Sungguh perhinaan tentang pikiran dan perhinaan atas kantongnya kromo. Apakah kiranya hasil pesta ini di tanah Hindia bagi Nederland? Kalau Nederland mau uraikan percintaannya pada tanah tumpah darahnya, maka tempat menguraikan itu ada salah sekali dipilihnya. Karena di sini ialah negeri dalam kungkungan. Nederland tidak mengindahkan orang di sini. Kalau demikian, kecuali hal ini sungguh-sungguh hendak memperlihatkan gagah berani serta gembiranya sahaja pada rakyat yang diperintahnya. Politik demikian rasanya ada kurang segar, di mana tanah Hindia lagi bergoyang, sedang penduduknya lagi berikhtiar dan baru sadar dari tidurnya. Rasa hati saya salah sekali apabila Nederland memberi contoh pada bumi putra. Lezat cita rasanya bangsa yang 100 tahun lamanya sudah bisa melepaskan diri dari kungkungan orang lain. Dengan tidak sengaja,
Nederland boleh membangunkan nafsu Bumi Putra, sedang boleh jadi bertambah keras percintaannya akan melepaskan diri dari kungkungan. Dengan tidak sengaja, seolah-olah Nederland berkata, "Lihatlah, wahai Bumi Putra, cara bagaimana kami mengingat hari kelepasan dari kungkungan itu. Betapa lezat cita rasanya bangsa yang tidak diperintah itu. Ikhtiarkan pula lah olehmu sekalian mencari kelepasan." Kalau nanti datang bulan November, Belanda tetamu di sini sungguh ada mempermainkan api di dalam dunia politik. Segala bahaya yang bisa tersebab oleh perbuatan itu, ia boleh pikul sendiri. Walaupun saya umpamanya seorang Belanda, tidak nanti saya kuat memikul tanggungan sebagai itu. Kalau saya umpamanya seorang Belanda, saya cegah keramaian ini. Nanti saya tulis antero surat kabar bahwa tersesat maksud mereka yang hendak memuliakan hari yang berarti itu di tanah Hindia. Teristimewa di dalam musim ini di mana awan gelap berkumpul-kumpul dari timur. Nanti saya tunjukkan pergerakan anak Hindia dewasa ini pada bangsaku. Tidak nanti saya biarkan yang bangsa saya menghina demikian jalan dengan tidak sengaja pada anak Hindia yang mulai sadar dari tidurnya dan mulai berasa bahwa ia ada kejepit. Sungguh-sungguh, segala tenaga akan saya kumpulkan buat mencegah perbuatan bangsa saya yang akan dilakukannya nanti di bulan November. Ya, kalau saya bangsa Belanda. Tapi saya bukan Belanda. Saya cuma seorang kulit hitam, anak dari tanah Hindia, jajahan kerajaan Belanda. Jadi, saya tidak akan membantah maksud Nederland yang leluasa di dalam jajahannya. Kalau saya membantah, tentu Nederland masyghul pada saya. Karena ada kalanya kalau saya campur mulut selagi junjungan saya melakukan sekehendaknya, perbuatan mencegah itu boleh jadi diterima salah oleh Nederland, seolah-olah saya menghina. Itu saya tidak suka. Saya tidak boleh. Kalau saya ada seorang Belanda, tentu saya tidak suka dan tidak boleh juga menghina pada bangsa lain. Kendati pun bangsa itu cuma bangsa yang terperintah. Kalau saya menghina pada Nederland, sama juga dengan menghina pada Sri Baginda Raja. Bukankah itu tidak boleh? Karena saya rakyat Sri Baginda dan Raja saya harus saya sembah. Itulah sebabnya maka saya tidak membantah. Tidak nanti membantah, melainkan saya turut bersukaraya pada pesta yang akan datang. Kalau nanti datang surat edaran minta urunan buat ongkos pesta, saya turut memberi uang. Walaupun dengan keluaran uang itu, saya nanti kepaksa menarik ongkos dalam rumah tangga. Dan gaji saya yang tidak berapa, saya akan keluarkan sebagian. Karena wajib bagi saya turut bersukaraya di mana junjungan saya bersuka-sukaan mengingat hari kelepasan dirinya dari tindisan bangsa lain. Karena saya bangsa terperintah yang lahir di tanah jajahan Nederland ini. Nanti saya persilahkan semua bangsa saya akan turut bersuka-sukaan pada hari yang mulia itu bagi junjungan kami sekalian. Karena walaupun pesta itu semata-mata kepunyaan orang Belanda, tapi waktu itu pun ada baik buat memperlihatkan kesetiaan dan kecintaan pada junjungan kita. Jadi, kita ada sempat memperlihatkan tunduk kita semua pada Nederland. Alangkah senangnya hati saya. Untunglah saya bukan Belanda. Sehingga itulah dahulu kias sindiran. Sebagaimana saya nyatakan, wajiblah bagi kami sekalian, rakyat jajahan Nederland, menunjukkan ikhlas hati pada keramaian yang diperbuat oleh junjungan kami.
pun saya tidak bantai kalau bangsa saya turut bersukaraya di waktu pesta itu. Cuma yang menjadi keberatan di hati saya dan di hati beberapa bangsa saya, apa perlunya Bumi Putra mengurun uang buat suatu pesta yang tidak ngena pada keadaannya, yang semata-mata dimuliakan oleh Netherlands saja? Apakah nanti hasilnya pesta yang kami turut membangunkan itu bagi kami? Sama sekali tak ada. Paling banyak cuma peringatan bagi kami bahwa kami bangsa terperintah, sedang Netherlands tidak ada ingatan buat lepaskan kungkungan itu. Selama Tuan Edinburgh menjadi Gubernur Jenderal Tanah Hindia. Juga hasil pesta itu cuma peringatan bagi kami bahwa manusia itu wajib juga memuliakan hari di waktu ia terlepas dari tindisan orang lain. Maka setujulah saya dengan maksud beberapa orang bangsa saya di kota ini, sebagaimana sudah didadarkan di surat kabar kaum muda dan di Express, di mana disebutkan bahwa di sini telah didirikan satu komite dari Bumi Putra yang hendak mengurus cara bagaimana kami turut meramaikan pesta yang akan datang. Pada hari yang berarti itu, komite yang tersebut hendak mengirim kabar kawat pada Sri Baginda Raja. Ucapan selamat sekalian bermohon dengan sangat supaya dicabut pasal 111 Regering Reglements dan supaya lekas didirikan English Parliament. Baiklah, jangan saya perkatakan bagaimana kejadiannya ini permohonan, apalagi permohonan nomor 2. Cuma arti permohonan itu saja sudah besar bagi kami sekalian. Bukankah permohonan sedemikian ada mengandung protes? Pasal kami dihalangi mengadakan kumpulan yang membicarakan politik. Suatu bangsa sebagai Netherlands yang sangat gemar akan kemerdekaan dan dewasa ini hendak merayakan kemerdekaannya, tentu akan mengindahkan permohonan sebagai ini. Pasal permohonan Parlemen Hindia itulah yang mengandung suatu keinginan biar dapat suara di dalam majelis. Besar jasanya bagi kami buat dapat suara di dalam pergaulan bangsa yang memerintah kami. Apalagi setelah kami mulai sadar daripada tidur yang nyenyak. Apabila ditilik keadaan anak Hindia zaman ini, cara bagaimana ia bangun dari tidurnya, maka harus juga dipikir yang rakyat ini pada suatu masa tentu bisa sarandeng dan akhirnya melewati junjungannya. Apa jadinya kelak kalau 40 miliar rakyat yang bergerak hendak mengubah nasibnya, minta kebenaran dengan keras pada 100 tuan-tuan yang duduk di majelis Tweede Kamer yang disebutkan wakil rakyat dan berkuasa menghitam putihkan keadaan tanah Hindia? Apa nanti kebenaran itu baru diberi kalau arang yang panas itu seketika menjala menjadi api besar yang berbahaya? Kalau ditilik keadaan sekarang, di mana pemerintah tinggi dengan setengah-setengah hati baru memikirkan satu perkumpulan wakil jajahan yang tentu akan dipilih dari orang-orang yang disukai oleh pemerintah saja. Jadi, boleh diumpamakan dengan keadaan kementrat, maka jabatan komite yang tersebut di atas yang berusaha minta Parlemen Hindia sangatlah berat dan pentingnya. Rupanya, komite dengan sengaja memilih hari yang mulia itu buat menyampaikan permintaan yang demikian pentingnya ke bawah tapakan Sri Baginda Raja pada hari yang dimuliakan orang Belanda, di waktu ia mengingatkan genap 100 tahun lepas dari tindisan orang lain. Kalau dipikir diamat-amati keadaan ini, benar sungguh taksiran saya di atas bahwa banyak bahaya daripada faedah bagi Netherlands pesta semacam ini diadakan di Hindia. Permintaan komite itulah satu bukti yang pertama bahwa hati Bumi Putra ada kurang senang, sedang permintaan yang seberat itu boleh diumpamakan suatu protes juga. Komite meminta perubahan nasib 40 miliar rakyat yang lagi dalam kungkungan Netherlands pada hari
Nederland itu bersukaraya. Bukankah besar artinya yang demikian? Sekali lagi, kalau saya seorang Belanda, sekali-kali tidak kubiarkan bangsaku memperbuat pesta demikian rupa di dalam negeri ini yang lagi dalam kungkungannya. Terlebih dahulu rakyat yang terkungkung itu diberi kemerdekaan, barulah rayakan hari kemerdekaan kita sendiri. Itulah dia guys, isi artikel Als ik Nederlander was karya Suwardi Suryaningrat. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.